Aku di sini. Tunggu aku. Hati-hati. King L. King R, jangan membuatku takut. King L. King R, bangun. King L. King L. King L. King L. Dokter, cepat selamatkan istriku. Keributan apa ini? Pergi mendaftar. Istriku sakit parah dan butuh perawatan darurat. Selamatkan dia dulu. Tidak dengar daftar dulu. Jika semua orang bertindak sepertimu, bagaimana rumah sakit ini bisa berfungsi? Keluarkan direkturmu ke sini. Direktur kami adalah orang yang sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk menemuimu. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Keluarkan direkturmu ke sini. Kalau tidak, kau akan menghadapi konsekuensinya. Di tengah malam, siapa yang membuat keributan di sini? Apakah kau ingin mati? Di mana direkturmu? Katakan padanya, istriku butuh perawatan darurat. Istrimu, itu tidak akan terjadi segera. Kau harus mengantri dulu. Daftar dan bayar biayanya. Apa yang kau katakan? Apa yang kau teriakkan? Kau harus mencari tahu. Wilayah siapa ini? Apa maksudmu? Tidak bisakah kau membuat pengecualian? Selamatkan dia dulu. Pengecualian? Untuk berandalan sepertimu. Kau pikir aku akan membuat pengecualian untukmu? Aku benci. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada Raja Dewa seperti itu. Apakah kau ingin mati? Jika dia adalah Raja Dewa, maka aku adalah Kerasakti. Kau. Jangan buang-buang napas padanya. Pergi panggil direktur. Ya, Raja Dewa. Kau bocah masih berlagak. Siapa kau? Kau pikir direktur kami datang saat kau memanggil? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh keamanan melemparmu keluar sekarang juga. Direktur, mengapa kau ada di sini? Maafkan saya terlambat. Mohon maafkan saya, Raja Dewa. Direktur, mengapa kau berlutut pada orang bodoh ini? Dian, apa kau tahu siapa dia? Siapa dia? Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Dia adalah Raja Dewa. Berlutut. Raja Dewa. Aku akan segera mengobati istrimu. Dokter, istriku. Bagaimana keadaan istriku? Kecelakaan mobil itu menyebabkan pendarahan otak. Bahkan dengan ventilator dan kateter vena sentral, dia hanya bisa bertahan paling lama seminggu. Saya turut berduka cita. Apa? Bersiaplah untuk pemakaman. Tunggu. Raja Dewa, aku tahu kau tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku sudah melakukan yang terbaik. Apa maksudmu sudah melakukan yang terbaik? Selamatkan dia. Apa kau mendengarku? Raja Dewa, bahkan jika kau membunuh kami, itu tidak ada gunanya. Ulangi itu. Aku akan mencoba. Aku aun mencobanya. Cepat, Li Wuchen. Sebaiknya kau berdoa agar King R baik-baik saja. Kalau tidak, seluruh keluarga Liu akan dikubur bersamanya. Kita masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tuanku, mohon pertimbangkan kembali. Jika kau menggunakan metode itu, tidak akan ada jalan kembali. Keluar. Tujuh hari kemudian. Dokter. Dokter. Dokter, tolong selamatkan dia. Dokter. Tuan, tenanglah. Orang ini sudah mati. Dia tidak bisa dihidupkan kembali. Cepat selamatkan dia. Apa kau mendengarku?
Kau tidak bisa meninggalkanku. Itu sama sekali tidak mungkin. King El. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Setelah aku menghancurkan keluarga Liu, aku akan datang bersamamu. Sudah setengah jam. Apa kau pikir dia sudah menyerah? Dia tidak boleh terluka. Jika sesuatu terjadi padanya, kita semua akan hancur. Apa yang kau katakan? Kalau begitu, mari kita masuk dan memeriksanya. Tuan, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Mohon tekan kesedihanmu. Keluar. Aku ingin bersamanya. Aku tahu, King El. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Jati, cinta, benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Siapa sih yang menyebabkan dia berakhir seperti ini? 100.000 pengawal dewa. Hadiah, hadiah. Segera berangkat. Dalam waktu 3 menit. Ke keluarga Liu. Ya. Bos, Saudara Chen. Cepat, Yi Chen. Kau berani datang ke sini? Jika aku tidak datang, siapa yang akan mengantarmu pergi? Ada kamera di mana-mana. Kau berani menyentuhku. Jika kau menyentuhku, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Kau pikir kau siapa? Ini kediaman Liu. Seseorang cincang dia. Tidak perlu berteriak. Mereka semua sudah diurus. Yi Chen, apa yang kau lakukan? Kau hampir membunuh istriku. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Kau berani memukulku. Aku tidak hanya akan memukulmu, aku akan membuatmu membayar atas apa yang telah kau lakukan. Kau berani. Kau berada di Nanyue. Kau telah menyinggung keluarga Liu. Kau mati. Bawa dia keluar dan lemparkan ke laut. Beri dia makan pada hiu. Tidak. Tidak, aku tidak mau. Ayah, selamatkan aku. Ayah, aku ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di kediaman Liu. Tidak ingin keluarga Liu terlibat. Maka urus saja urusanmu sendiri. Kau pikir aku ini siapa? Perusahaan bangkrut. Seekor kodok yang dikhianati. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di sini. Nyawa putramu ada di tanganku. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara padaku seperti ini. Kau pikir kau siapa? Aku ini orang yang tidak bisa kau sakiti. Kau sedang berakting sekarang. Keluarga Liu kami di Nanyue. Kami mendapatkan apapun yang kami inginkan. Menyinggungku. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Keluarga Liu, di mataku, bukan apa-apa. Benar-benar membual. Kau pikir kau Raja Dewa? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Kau boleh mencoba. Mencari kematian. Kau keparat. Beraninya kau datang ke keluarga Liuku dan membuat masalah. Kau sudah bosan hidup. Seseorang cincang bajingan ini. Kau berani memukulku. Mulutmu terlalu kotor. Semua orang masuk ke sini. Jangan berteriak. Kubilang. Hari ini, bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkan putramu. Aku sudah memanggilmu sejak lama. Kenapa kau tidak menjawab? Dan, apakah kau mendapatkan uang itu untukku? Mendapatkan uang apa? Tuan Muda Liu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan di sini? Ikut denganku.
Baze, kau datang tepat waktu. Tuan Liu. Dewa. Tuan Chen, bukankah kau bilang kau akan membunuh anakku? Lanjutkan, ambil nyawanya, biar kulihat kau melakukannya. Lemparkan dia ke laut. Beri dia makan kayu. Bazi, suruh orang-orangmu. Cincang dia. Aku menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Jika tidak, dalam 3 menit, keluarga Liu akan bangkrut. Tolong berhenti beraktif. Kau pikir kau bisa menakutiku hanya dengan beberapa kata? Bazi. Cincang dia. Tuan Liu, Tuan Chen. Ada pepatah lama di Tiongkok. Itu disebut mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Mengubah permusuhan apa? Aku menyuruhmu untuk membunuhnya. Tidakkah kau mendengarku? Diam. Kau memukulku. Aku menyuruhmu untuk memukulnya. Aku memukul siapapun yang aku mau. Liu Shenwei, apa kau benar-benar berpikir kau itu sesuatu? Aku beritahu padamu. Aku sudah lama menahanmu. Kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau sekarang. Apa kau tahu siapa pria ini di sampingmu? Aku beritahu padamu. Dia adalah Raja Dewa. Dewa. Raja Dewa. Anak kecil selalu membuat masalah di luar. Minta maaf pada Raja Dewa sekarang. Ayah. Dia bilang ketika dia menjadi Raja Dewa, dia adalah Raja Dewa. Benar-benar Raja Dewa. Bazi, berapa banyak yang dia berikan padamu? Bersekongkol dengannya dan menipuku. Buka mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Token ini. Apa ini? Benda ini. Kau membelinya di Taobao, kan? Gratis ongkos kirim juga termasuk. Ayah, lihat. Token Raja Dewa. Tampaknya persis seperti aslinya. Kau hampir menipuku. Apa kau benar-benar berpikir dengan benda ini kau adalah Raja Dewa? Melihat token Raja Dewa, sama seperti melihat Raja Dewa. Bukankah seharusnya kau juga memanggilku Raja Dewa? Jika kau adalah Raja Dewa, aku adalah ayah Raja Dewa. Ucapkan itu lagi. Raja Dewa adalah ayahku. Jika kau tidak ingin mati, maka berlutut dan minta maaf. Ayahku ingin kau berlutut dan meminta maaf. Apa kau dengar aku? Percaya atau tidak, akan kupatahkan kaki anjingmu itu. Kau boleh mencoba. Cukup arogan. Aku akan memberimu 2 pilihan. Antara, biarkan Baozi mematahkan kakimu, atau dilempar ke laut untuk menjadi makanan hiu. Kebangkrutan keluarga Liu. 5 detik tersisa. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat kami, keluarga Liu, bangkrut. 5 detik sudah habis. Kenapa keluarga kita belum bangkrut juga? Apa yang terjadi? Raja Dewa, minta maaf. Dan ini akan selesai. Kalau tidak, akan kupatahkan kakimu. Bahkan jika Raja Dewa datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Bukankah King R itu sudah bangun? Suruh dia datang dan bermalam denganku. Dan masalah ini akan selesai. Tuan. Keributan apa ini? Tidak bisakah kau lihat aku sedang sibuk? Sesuatu yang besar terjadi di perusahaan. Perusahaan bangkrut. Tuan, bagaimana Anda tahu? Perusahaan bangkrut. Para kreditur mengatakan mereka akan membunuhmu. Cepat lari. Apa? Kau benar-benar Raja Dewa. Sekarang, bisakah aku mengambil nyawa putramu? Bisa tidak? Tidak. Tidak. Apakah kau ingin keluarga Liu musnah? Raja Dewa. Mohon, dia putraku satu-satunya. Ampuni nyawanya. Akan kuberikan semua emas di ruang bawah tanahku. Emas, perak, dan permata, dan akta tanah. Ya. Itu tidak cukup. Putramu menginginkan nyawaku. Apa kau pikir aku bisa membiarkannya pergi? Raja Dewa. Aku tahu aku salah. Lihat, bisakah kau menyerahkan orang kurang ajar itu, ditangani olehku? Jika aku tidak melihat ketulusan, keluarga Liu akan dihapus.
dari dunia ini. Raja Dewa. Aku pasti akan memberimu sebuah jawaban yang memuaskan. Sudah kubilang jangan banyak bicara, tapi kau tidak mendengarkan. Ayah, aku belum ingin mati. Selain menyinggung Raja Dewa, apalagi yang sudah kau lakukan? Aku juga ingin memaksa Xiao Yakin berniat melakukan tindakan keji. Kau bajingan. Kau benar-benar lancang. Beraninya kau menindas wanita Raja Dewa. Apa yang harus kulakukan, ayah? Kau harus menyelamatkanku. Aku tidak ingin mati. Kau harus menanggung akibatnya sendiri. Tangan mana yang kau gunakan untuk menyinggung Nyonya? Kau tidak akan membutuhkan tangan itu lagi. Kemarilah, istriku. Keluarga Liu sangat berkuasa. Jangan membalas dendam pada mereka. Baiklah, aku takut mereka akan menyebabkan masalah lagi padamu. Liu Yechan, kenapa kamu ada di sini? Aku mohon ampunan, Nyonya. Kamu menyewa seseorang untuk menabrakku dengan mobil, dan kamu ingin aku memaafkanmu. Mungkinkah itu? Aku pasti buta. Aku tersesat. Nyonya, mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku bisa memaafkanmu, tapi batalkan perjanjian pernikahan itu. Aku sudah memutuskan pertunangan dengan tuan tua itu. Ini hadiahku untuk Nyonya. Mohon maafkan aku, Nyonya. Apa ini? Ini tangan yang kupakai untuk menyinggung Nyonya. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah seekor kodok yang ingin memakan daging angsa. Aku memotong tangan yang menyinggung Nyonya. Mohon ampuni keluarga Liu, Nyonya. Kenapa kamu memotong tanganmu? Siapa yang menyuruhmu meminta maaf? Aku tahu aku salah. Mohon Nyonya maafkan aku. Apakah kamu masih akan membuat masalah untukku? Tidak, aku tidak berani. Aku tidak berani. Aku mohon ampunanmu, Nyonya. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Jika Nyonya tidak memaafkanku, aku akan berlutut di sini selamanya. Apakah kamu ingin kehilangan tangan lagi? Pergi dari sini. Jika kau menggertak istriku lagi, kau akan menghadapi konsekuensinya. Aku pergi. Aku pergi sekarang juga. Suamiku, aku hampir sembuh. Mari kita urus prosedur kepulangan hari ini. Ayo pulang. Baiklah. Tapi King El, rumahnya sudah tidak ada. Itu adalah properti keluarga Xiao. Kakek, itu sudah keterlaluan. Itu adalah rumah kita. King El, jangan khawatir tentang tempat kita tinggal. Selama ada dirimu, dimanapun bisa menjadi rumah. Kamu sangat buruk. Siapa bilang aku akan tinggal denganmu? Kalau begitu, mari pindah ke rumah baru. Sedikit lebih besar. Mari kita pelihara anjing lagi. Bagaimana kalau kucing lagi? Baiklah. Suami, makanlah. Kamu harus makan sampai kenyang, agar punya tenaga untuk bekerja. Hanya dengan begitu, kamu bisa menghidupi kita berdua. Agak kecil. Makanlah lagi untuk meningkatkan nutrisimu. Kecil apanya? Ada apa-apa rasanya tidak enak. Ini enak. Enak-enak. Ini mengerikan. Aku akan membuat yang lain. Sayang. Selama itu dibuat olehmu. Itu enak. Benarkah? Kakak, kenapa kakek ada di sini? Apa kakek mencoba memisahkan kami lagi? Kakek. Silakan duduk. Apakah aku tidak diterima? Kakek memperlakukan kami seperti ini. Bagaimana kakak bisa mengharapkan aku menyambut kakek? Bertepuk tangan untukmu di sana. Aku tidak ingin melihatmu. Pergilah. Pikirkan baik-baik. Jika kau kembali sekarang, kau masih akan menjadi pewaris keluarga Xiao. Jika tidak, kau tidak akan memiliki apapun. Bahkan jika aku harus menyerahkan dunia ini. Bahkan jika aku harus mengemis di jalanan. Aku tidak akan menyerah. Kekasihku. Sudah kau pikirkan matang-matang. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini.
menghadapi ancaman keluarga Liu. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Anak muda, aku terkesan. Kakak setuju kami bersama. Yakin? Villa itu sudah direnovasi. Kembali dan tinggallah di sana malam ini. Suami, kakak setuju kita bersama. Ayo pergi sekarang. Makan dulu. Sayang, kau terlihat sangat cantik hari ini. Kau mau pergi kemana? Sayang, aku ingin kembali bekerja untuk keluarga. Biar aku saja yang mencari nafkah. Seharusnya kau beristirahatlah dengan baik di rumah. Itu tidak boleh. Selagi aku masih punya tenaga. Aku ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk susu formula bayi. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Ngomong-ngomong, kakak mengadakan pertemuan keluarga hari ini. Ini menyangkut apakah kamu bisa kembali ke keluarga Xiao? Jangan katakan apapun. Baiklah. Ayo pergi. Sepupu, bukankah kamu di luar negeri? Kenapa kamu kembali? Jika aku tidak kembali, keluarga Xiao akan jatuh ke tangan orang luar. Sepupu, apa maksudmu dengan itu? Apa aku salah? Keluarga Xiao hanya bisa bermarga Xiao. Suami, ayo pergi. Bukankah ini menantu laki-laki yang tinggal di rumah? Yi Chen, apakah gigimu buruk? Kenapa kamu suka sekali menempel? Bocah. Jaga mulutmu. Menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah, masih ingin mendirikan gapura peringatan. Kamu bahkan tidak menginginkan wajahmu. Coba kau katakan itu lagi. Masih ingin memukulku. Hei Ayola. Jika kamu punya nyali, jangan datang ke keluarga Xiao kami, numpang hidup. Keluarga Xiaomu. Aku benar-benar tidak menganggapnya serius. Kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Kamu pikir kamu siapa? Jangan bawa keluarga Xiao kami, serius. Keluarga Xiaomu. Kaya sekali. Aku memintamu untuk menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Kalau begitu, silakan cari tahu dulu. Hadiah pertunangan keluarga Xiao cukup untukmu makan 10 kali lipat. Hanya ini. Ayo pergi. Bajingan, kamu berani berbicara padaku seperti itu? Percaya atau tidak, aku akan membiarkan kalian berdua menerima akibatnya. Jika kau punya sesuatu, datang padaku. Jika kau berani menggertak istriku lagi, awas kakimu. Sampang, masih ingin kembali ke keluarga Xia untuk numpang hidup. Teruslah bermimpi. Sepupu, ini adalah kakak iparmu, Yi Chen. Apa yang perlu diperkenalkan? Pecundang miskin. Aku tidak ingin tahu. Ting Ting, apa yang kau katakan? Kakek, apa aku salah? Keluarga Xiao adalah keluarga besar. Bukan sembarang kucing atau anjing bisa masuk. Yi Chen dan Ting Ting sudah menikah. Bahkan jika itu anggota keluarga Xiao. Hanya aliansi yang kuat yang dapat membuat keluarga makmur. Sampah ini tidak layak memasuki keluarga Xiao. Cukup. Aku memanggilmu ke sini kali ini untuk memilih wakil presiden keluarga Xiao. Kita bahkan belum membahasnya. Apakah kalian saling berbalik melawan? Kakak, kamu ingin memilih ahli waris keluarga Xiao dari antara kami bertiga. Keluarga Xiao adalah perusahaan besar. Kita harus memikirkan masa depan. Siapapun yang menjadi wakil presiden adalah calon pewaris keluarga Xiao di masa depan. Pewaris keluarga Xiao adalah istriku. Kenapa ada pemilihan lagi? Istrimu. Kualifikasi apa yang dia miliki? Ahli waris keluarga Xiao. Saudara, siapa bilang sepupu tidak mampu? Bukankah dia menemukan suami yang tidak berguna? Kakek, aku tidak tertarik pada warisan keluarga Xiao. Siapapun yang menginginkannya boleh memilikinya. Aku hanya ingin kembali bekerja di keluarga Xiao. Jika kau menyerah hak waris keluarga Xiao, kau tidak lagi memenuhi syarat untuk berada di sini.
Kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan Ye Chen. Perusahaan Yichen telah diakuisisi oleh keluarga Xiao. Itu bukan milikmu lagi. Kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan lain. Kau coba saja. Lihat perusahaan mana yang berani menerimamu. Dengarkan kakek dulu. Bagaimana bisa menjadi wakil presiden? Bisnis perusahaan sedang menderita. Siapapun yang dapat mengembalikan perusahaan ke jalurnya akan menjadi wakil presiden. Aku keberatan. Kamu keberatan. Menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk keberatan? Kakek membiarkanmu tinggal di keluarga. Sudah merupakan tindakan kebaikan yang luar biasa. Hak apa yang kau punya untuk membantah? Yichen, apa maksudmu? Apakah kau keberatan dengan usulanku? Maksudku adalah, pemilihan semacam ini terlalu lambat. Aku punya cara yang lebih cepat. Katakan padaku. Kudengar grup Shenwei telah datang ke Nanyue. Siapapun di antara kalian yang bisa menegosiasikan kolaborasi akan memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Kamu dengar? Aku bahkan tidak tahu. Bagaimana kamu tahu? Jangan bilang kamu mendengarnya dari pengemis di jalan. Kakek, Ye Chen hanya berbicara omong kosong. Hanya pandai menyebabkan masalah. Keluarkan dia dari sini. Keluar. Cukup. The film was translated Group Shenwei memang telah and datang ke narrated Nanyue. by M Media. Usulan Yichen tidak buruk. Siapa yang bersedia menegosiasikan kolaborasi ini? Sekumpulan orang yang tidak berguna. Mengapa kalian tidak berbicara? Dongsu, kau pergi. Kakak, grup Shenwei adalah salah satu dari 10 besar di dunia. Jangan katakan itu tidak ada harapan jika aku pergi. Bahkan jika kamu pergi, mereka mungkin tidak menghargaimu. Takut untuk pergi. Ini adalah tembakan panjang. Tidak ada gunanya pergi. Kau bahkan belum pergi. Bagaimana kau tahu itu tidak akan berhasil? Kakak, kolaborasi ini terlalu sulit. Kenapa kamu tidak beri aku sesuatu yang lebih mudah? Ding ding. Kau pergi. Kakek, bahkan kakak laki-laki tidak bisa menegosiasikan ini. Apalagi aku yang pergi. Sekumpulan sampah. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk menegosiasikan kolaborasi. Bagaimana kau bisa menjadi pewaris keluarga Xiaoku? Berhenti berdebat. Jika tidak ada yang pergi untuk bernegosiasi, kita akan pergi. Jangan bicara omong kosong. Hen, istri. Apa masalahnya? Bukankah ini hanya akan menegosiasikan kolaborasi dengan grup Shenwei? Apa masalahnya? Ada waktu dan tempat untuk pamer. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa berhasil hanya dengan pergi? Ya ampun. Tidakkah kau tahu tempatmu? Kau menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Jangan pergi dan mempermalukan keluarga Xiao kita. Ting-ting benar. Jika kita diusir oleh grup Shenwei, keluarga Xiao kita pasti akan menjadi bahan tertawaan. Kalian berdua tidak perlu mengatakan itu. Suamiku, kita bahkan belum pergi. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Benar-benar pasangan yang bersatu. Baiklah, kalau begitu kalian berdua beritahu aku, beritahu kami, berapa hari yang dibutuhkan untuk bernegosiasi. Kurasa kita harus menunggu sampai beristirahat dengan tenang di kubur. Jaga mulutmu. Jika bisa dinegosiasikan, maka negosiasikan. Jika kau tidak bisa bernegosiasi, maka keluarlah. Jangan bicara omong kosong di sini. Kau menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Siapa yang kau maki? Apa kau ingin aku mengatakannya lagi? Kakek, lihat dia. Dia bahkan berani menunggangi kepala keluarga Xiao. Dia buang air besar dan kecil pada mereka. Cukup. Jika kau tidak berani bernegosiasi, maka jangan bicara omong kosong di sini. Yakin? Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk bernegosiasi? Baiklah, 3 hari. Aku akan menunggu kabar baikmu. Kakek, maksudku adalah Istri. 3 hari. Terlalu banyak. 1 hari. Sudah cukup. 1 hari. Tidak tahu malu. Jika pembicaraan kerjasama gagal, maka orang yang akan malu masih keluarga Xiao kita.
Xiao Dongsu. Dian, Kamu menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Dia tidak berguna. Lalu kau ini apa? Kakak, aku melakukan ini untuk keluarga Xiao. Xiao yakin, pasti tidak bisa menegosiasikan kerjasama. bagaimana jika istriku bisa menegosiasikannya? Jika dia bisa menegosiasikannya, aku akan berlutut dan meminta maaf kepada kalian berdua. Jika negosiasi gagal, kalian berdua keluar dari keluarga Xiao. Baiklah. Kalian semua mendengarnya. Siapapun yang mengingkari janji mereka, maka seluruh keluarga Xiao akan lenyap tanpa jejak. Baiklah, mari bertarung. Kalian berdua, tunggu saja untuk dikeluarkan dari keluarga. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita akhiri diskusi di sini hari ini. Yakin, ingat kata-kata Eugene. Kau hanya punya 1 hari. Istri, ayo pergi The film was akan translated pergi besok. and narrated Brooks and by M Media. untuk membahas kerjasama. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa sombong. Suami, apa kamu sudah membuat janji dengan rekan kerjamu? Istri, kamu maju saja dan bernegosiasi. Aku sudah mengatur semuanya di sana. Pergi. Siapa itu? Punya keberanian. Keamanan. Ini aku. Pengawal ilahi, Wang Xinyu. Salam Raja Dewa. Bangkit, istriku akan mewakili keluarga Xiao untuk membahas kerjasama. Apapun yang dia minta, kamu harus menyetujui semuanya. Mohon tenang saja, Raja Dewa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan panggil aku Raja Dewa. Dan kamu harus membantu istriku secepat mungkin. Amankan posisinya di keluarga Xiao. Aku akan memastikan Nyonya puas. Selamat tinggal, Raja Dewa. Halo, saya Xiao Yaking dari keluarga Xiao. Saya ingin membuat janji dengan Tuan Wang. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Halo, Nona Xiao. Silakan ikut dengan saya. Aku tidak perlu antre. Nona Xiao pasti bercanda. Tuan kami, Wang, sudah menantikan Anda. Tuan Wang. Halo, Nona Xiao. Saya Tuan Grup Senwi, Wang Xinyu. Halo, Tuan Wang. Saya di sini hari ini untuk membahas kolaborasi dengan Anda. Silakan duduk. Mari kita bicara. Baiklah. Tuan Wang, ini proposal yang saya tulis. Silakan dilihat. Proposal Anda sangat bagus. Saya pikir keluarga Xiao dapat berkolaborasi pada tingkat yang lebih dalam dengan Grup Senwi. Benarkah? Tentu saja. Kontrak kami sudah siap. Silakan dilihat. Tuan Wang. Jumlah kerjasama. Kenapa? Kosong. Anda sebutkan harga dan saya akan mengisinya. Tuan Wang, apa pendapat Anda tentang 100 juta? 100 juta. Atau 50 juta. 50 juta juga tidak apa-apa. Dengan pengaruh keluarga Xiao. Setidaknya 1 miliar. 1 miliar. Nona Xiao, apakah Anda siap untuk menandatangani sekarang? Ya, saya. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda, Tuan Wang. Tuan Wang. Saya ingin bertanya. Kenapa jumlah kerjasama dibiarkan untuk saya isi? Itu adalah keputusan Dewan. Aku tidak bisa benar-benar mempertanyakannya. Sayang, apakah negosiasinya berhasil? Suami, aku berhasil.
Proyek Grup Senway, kamu benar-benar berhasil melakukannya. Sayang, kamu luar biasa. Ya, tapi aku tidak menyangka bahwa bahkan sebelum aku selesai bernegosiasi, Tuan Wang langsung memberiku kontraknya. Keberuntungan yang sangat bagus. Itu pasti karena teman sekelasku. Suami, teman sekelasmu, benar-benar punya banyak pengaruh. Kalau kita punya waktu kita harus mentraktirnya makan. Baiklah, tidak masalah. Ayo pergi, cepat. Ayo pulang dan beritahu kakek. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Kakek, aku kembali. Kamu kembali begitu cepat. Kamu bahkan tidak melewati gerbang grup Shenwei Han. Sudah kubilang jangan pergi. Sekarang lihat, kau benar-benar mempermalukan keluarga Xiao. Xiao yakin, kau sangat menertawakanku. Bahkan jika kesepakatan tidak dapat tercapai, setidaknya sikapmu harus sopan. Kakek bahkan tidak melihat bagaimana kakek tahu itu tidak berhasil. Jangan bilang pada kami, kamu benar-benar berhasil. Apa kamu pikir kami bodoh? Atau apa kamu pikir kakak sudah pikun? Grup Shenwei adalah tempat di mana kau harus mengantre sepanjang pagi. Jangan mencoba membodohi kakek dengan kontrak palsu. Apa aku perlu berbohong padamu? Ini kontraknya, lihat sendiri. Kamu pikir hanya karena kamu berkata begitu, kami akan percaya padamu. Tuan Wang dari Shenwei Group, bagaimana mungkin dia bertemu denganmu? Tidakkah kau tahu statusmu sendiri? Cukup, diam kalian semua. Kakek, jangan lihat itu. Kerjasama ini jelas palsu. Kegiatan proyek grup Shenwei, paling lama 3 bulan. Ini 1 miliar dan ditulis dengan tangan. Xiao yakin. Kontrak yang kamu buat ini terlalu palsu. Kau berani menulis kontrak 1 miliar. Mengapa tidak menambahkan angka 0 dan menjadikannya kesepakatan 100 miliar? Xiao yakin. Kalian berdua terlalu kejam. Memperlakukan kakak seperti monyet. Kakek, kupikir mereka sama sekali tidak menghormati Anda. Saya sarankan, segera mengeluarkan mereka dari keluarga Xiao. Xiao yakin dan Yi Chen keluar dari keluarga Xiao sekarang. Kamu bahkan belum melihat kontrak grup Shenwei. Bagaimana kau tahu itu tidak bisa ditulis tangan? Tulisan tangan. Kamu bahkan tidak tahu. Akal sehat yang paling dasar. Menandatangani kontrak membutuhkan angka modal. Kakak, jangan buang-buang napasmu padanya. Xiao Yaqi, kakek menyuruhmu untuk keluar. Tidakkah kau dengar? Keluar. Buang mereka berdua. Nona, ayo pergi. Jangan mempersulit saya. Kakek, apa maksudmu? Memasukkan kontrak untuk menipuku. Keluar. Yi Shen, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membuatku takut. Apakah kontraknya palsu atau tidak? Lihat saja sedelnya. Kakek, itu kontrak palsu. Jangan terus menatapnya. Yi Shen, pergi dari sini. Kau yang seharusnya keluar. Kakek, kenapa kakak memukulku? Kontrak ini asli. Cepat panggil Yakin kembali. Kakak, jangan biarkan bocah itu Yi Shen mengancam. Jika Xiao Yakin bisa menegosiasikan kontrak, aku akan berjalan mundur. Apakah segalanya asli atau palsu? Aku bahkan tidak menyadarinya. Jika kau tidak bisa memanggil Yakin kembali, keluar dari keluarga Xiao. Xiao Yakin. Jangan pergi. Kembali bersamaku. Bukankah kau sudah mengusirku dari keluarga? Kenapa kau ingin mempermalukanku lagi? Istri. Dia memohon padamu. Memohon padaku. Yakin. Aku minta maaf. Jangan dimasukkan ke hati.
Bagaimana kau menegosiasikan kontraknya? Tuan Wang bilang dia sangat optimis tentang keluarga Xiao. Xiao Dongsu, apakah kamu ingat taruhan kita? Ye Shen, menurutmu siapa dirimu? The film was translated and Kau ingin aku narrated berlutut? by M Media. Tidak mungkin. Apakah kamu lupa bahwa siapapun yang mengingkari janji mereka, maka seluruh keluarga Xiao akan hancur. Kau bertekad untuk melanggar sumpahmu. Kakak. Anak ini penuh dengan trik. Jangan termakan jebakannya. Xiao Dongsu, kamu bersumpah dengan sumpah yang berbisa. Mengingkari janjimu akan membawa pembalasan. Apakah kamu mengutuk kakak untuk mati? Kakak. Kau tidak bisa menanggapi lelucon dengan serius. Kau berani melanggar sumpah yang diucapkan kepada langit. Kakak. Apa kau ingin aku mati? Jika kau tidak berlutut, keluar. Dan jangan pernah kembali ke keluarga Xiao. Baiklah. Aku akan berlutut. Yakin. Maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku. Xiao Dongsu, apapun yang kamu punya, hadapi aku. Jika kamu berani lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kakek. Karena kesepakatan sudah selesai. Posisi wakil presiden korporasi Xiao. Bukankah seharusnya itu milik istriku? Mulai hari ini, Yakin akan menjadi wakil presiden perusahaan. Bertanggung jawab penuh atas kolaborasi dengan grup Sinway. Suami, kapan kau akan mengajak teman sekelasmu keluar untuk bertemu? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Aku. Teman sekelasku sangat sibuk. Dia mungkin tidak punya waktu. Benarkah? Apakah dia benar-benar sibuk atau pura-pura sibuk? Atau apakah orang yang mengenal grup Sunway? Sebenarnya kamu. Bagaimana mungkin? Jika aku memiliki kemampuan seperti itu, dulu ketika mereka berdua mengkhianatiku, apakah aku perlu meminta bantuanmu? Itu benar. Tapi rasanya selalu sedikit aneh. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jangan memikirkannya. Apa yang ingin kamu makan malam ini, aku akan membuatnya untukmu. Steak. Baiklah, tunggu aku. Kakak, Anda tidak bisa memberikan posisi wakil presiden kepada Xiao Yakin. Dia menegosiasikan kontrak sebesar itu. Sesuai dengan perjanjian, dia seharusnya menjadi wakil presiden. Kakek, Yi Chen telah lama mendambakan keluarga Xiao. Apakah Anda akan menyerahkan keluarga Xiao kepada menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna? Kakak, berhenti bicara. Ayo pergi. Keluarga Xiao tidak akan lagi menyandang nama keluarga Xiao. Tunggu, perusahaan Sinway menugaskan proyek itu padamu. Bicaralah dengan Tuan Wang dengan benar. Selenggarakan upacara penandatanganan sesegera mungkin. Kakek, kau sangat bijaksana. Jangan khawatir, aku pasti akan menegosiasikan kerjasama dengan baik. Kakek, Tuan Wang bertanya, kapan kita bisa mengadakan upacara penandatanganan? Proyek grup Sinway telah diberikan kepada Dongsu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kakek, aku memenangkan proyeknya. Kenapa memberikannya padanya? Jangan bertanya lagi. Aku akan memberimu beberapa hari libur. Beristirahatlah dengan baik. Kakak, kau sudah keterlaluan. Xiao Yakin, jika kau terus seperti ini, aku akan memanggil keamanan. Istri. Jangan menyesalinya. Lihat dia berlaga. Bisa melakukan apa saja pada kita. Istri. Jangan marah. Tidak ada gunanya marah. Kakek mengingkari janjinya dan memberikan proyek yang susah payah ku dapatkan kepada si brengsek Xiao Dongsu itu. Aku tidak bisa menelan ini. Istri, jangan khawatir. Apa yang menjadi milikmu? Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tuan Yi, Keluarga Xiao berani memberikan kontrak itu kepada Xiao Dongsu.
Dengarkan aku. Beritahu keluarga Xiao bahwa selain istriku, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Jangan khawatir, Tuan Yi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hei, saudaraku. Selama upacara penandatanganan berhasil, kau akan menjadi ahli waris keluarga Xiao. Keluarga Xiao akan menjadi milik kita cepat atau lambat. The film Ayo was pergi mencari translated Tuan Wan. and narrated by M Media. Masuk. Halo, Tuan Wan. Aku Xiao Dongsu, putra tertua dari keluarga Xiao. Ini adikku, Xiao Tingting. Apa yang kau lakukan di sini? Kami di sini untuk mengonfirmasi waktu penandatanganan. Proyek ini, bukankah Nona Xiao yang bertanggung jawab atasnya? Xiao Yaking sedang berlibur. Sekarang, kami berdua bersaudara yang bertanggung jawab. Keluar. Proyek ini, kecuali Nona Xiao datang untuk membahasnya secara pribadi, tidak ada gunanya siapapun yang datang. Apa maksudmu? Keluarga Xiao adalah masalah besar. Jika kau melakukan ini, tidakkah kau takut menyinggung keluarga Xiao? Kau pikir aku akan takut pada keluarga Xiao yang remeh? Keluar. Kau berani memukulku. Kau ingin memberiku tamparan lagi. Keluar sekarang, atau aku akan melumpuhkanmu. Kakek, lihat. Tuan Wang akan memukulku. Apa kau baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Kau menyinggung Tuan Wan. Kakek, ini bukan salahku. Dia berbicara dengan sangat mengerikan. Aku hanya kehilangan kesabaran dan aku. Apa yang dia katakan? Dia berkata, kecuali Xiao Yating pergi, tidak ada gunanya siapapun yang pergi bernegosiasi. Aku tahu itu. Kalian berdua tidak berguna. Hanya pandai membuat kekacauan. Kakek, kenapa kakak memukulku? Bukankah ini semua salahmu? Jika aku tidak mempercayai kebohonganmu, apakah semuanya akan menjadi seperti ini? Kakak, kau tidak tahu betapa sombongnya Tuan Wang itu. Jika kau bertanya padaku, kita harus menuntutnya karena melanggar kontrak. Bisakah kau menggunakan otakmu? Grup Senway adalah perusahaan yang sangat besar. Apakah kau benar-benar ingin memperburuk keadaan? Kakek, lalu menurutmu apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pergi dan undang Yaking kembali. Jika kontraknya gagal, keluar dari keluarga Xiao, kalian semua. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Yishe, di mana istrimu? Suruh dia keluar. Istriku sedang tidur siang. Dia tidak punya waktu untukmu. Cara bicara macam apa itu? Kau menantu laki-laki numpang yang tidak berguna. Bukan kami yang ingin melihatnya. Ini kakek. Kenapa aku belum melihat? Di mana kakek? Apa maksudmu? Apa kau benar-benar mengharapkan kakek untuk datang ke sini sendiri? Kembali dan beritahu kakek. Jika dia ingin melanjutkan kerjasama dengan grup Senway, dia harus datang dan meminta maaf kepadaku secara pribadi. Kalau tidak, tidak ada gunanya siapapun yang datang. Keluar. Dasar sampah, beraninya kau menutup pintu untukku. Buka pintunya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat pergi mencari kakak. Kamu masih membaca. Ya, suami. Kita baru saja kedatangan tamu. Kedua brengsek itu. Xiao Dongsu dan Xiao Tingting. Tidak apa-apa, aku mengusir mereka. Apa yang mereka inginkan? Pasti tentang proyek grup Senway. Aku dengar dari seorang teman, proyek itu hanya kamu yang bisa menanganinya. Kau mengusir mereka. Kakek akan sangat marah dan mengambil kembali. Rumah ini sudah pasti. Jangan khawatir, kakek pasti akan datang meminta maaf kepadaku. Jangan berbohong padaku. Cepat kemasi barang-barangku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masalah kalian berdua, bagaimana pembicaraannya? Yaking setuju untuk pergi ke grup Senway untuk membahas kerjasama. Kakek, jangan sebut itu. Kami hanya tidak melihat Xiao Yakin. Apa yang dia katakan? Yijian menghalangi kami di depan pintu. Tidak membiarkan kami masuk sama sekali. Dia juga berkata, untuk menyuruhmu secara pribadi meminta maaf padanya. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Kakek, kurang ajar sekali. Menantu laki-laki numpang yang tidak berguna. Seharusnya ditendang keluar dari keluarga Xiao. Benar, belum menyita rumah yang dia tinggali, membuat mereka tunawisma. Kakak, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kalian berdua tidak berguna. Ikut aku ke rumah Yaking untuk meminta maaf. Jika Yaking tidak menerima, berlutut sampai Yaking memaafkanmu. The film
was translated and narrated by M Suami, Media. kenapa kau belum pergi juga untuk berkemas? Cepatlah. Jangan khawatir, istri. Kakek pasti akan datang secara pribadi untuk mengundangmu kembali ke keluarga Xiao. Kakak secara pribadi mengundangku. Lihat. Mereka ada di sini. Yeshe, di mana istrimu? Suruh dia keluar dan menemuiku. Istriku sedang berkemas. Dia tidak punya waktu untukmu. Apa maksudmu? Apa kau sengaja mempermainkanku? Diam. Kakak, Kakek, kau mencariku. Kalian berdua cepat minta maaf pada Yaking. maaf. Maaf. Minta maaf. Kamu perlu memiliki sikap seseorang yang meminta maaf. Kalau tidak, bagaimana kekerasan bisa menyelesaikan masalah? Apa maksudmu? Berlutut dan mohon ampun pada istriku. Berlututlah. Apa kau bercanda? Suami, lupakan saja. Istri, apa kau sudah lupa bagaimana mereka memperlakukanmu? Mereka ingin mencuri semua hasil jerih payahmu. Kakek, jika kau tidak tulus, maka kami akan mengambil barang bawaan kami dan pergi berlibur. Kalian berdua berlutut. Kakak, aku tidak akan berlutut pada sampah. Aku juga tidak akan berlutut. Karena kau tidak tulus, maka kami hanya bisa melupakannya. Ayo pergi. Tunggu. Jika kau tidak berlutut, maka keluar dari keluarga Xiao. Maafkan aku. Aku minta maaf. Aku salah. Aku seharusnya tidak mencuri usahamu. Tolong maafkan kami. Aku minta maaf. Bangun. Aku memaafkanmu. Yakin tentang proyek grup Senway. Kakek, mereka salah. Tapi kau juga punya masalah. Apa maksudmu? Apa kau ingin aku, orang tua ini, untuk menundukkan kepala dan meminta maaf? Yi Chen, jangan tidak tahu berterima kasih. Yi Chen, kau menantu laki-laki numpang yang tidak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk mendikte keluarga Xiao kami? Kakak, keluarkan dia dari keluarga Xiao. Keluarkan dia dari keluarga Xiao. Kau tahu dalam hatimu bahwa jika bukan karena Yaking, keluarga Xiaomu tidak akan punya kesempatan untuk membahas kerjasama dengan grup Senway. Apa kau tidak takut kalau dalam kemarahanku, aku akan membatalkan kolaborasi ini? Krisis keuangan keluarga Xiao, jika kau tidak ingin bangkrut. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Nah, aku benar-benar meremehkanmu. Yakin, aku minta maaf. Aku harap kau bisa memaafkan. Kau bisa membayangkan akibat. Panggilan dari Tuan Wang. Nona Xiao, jika Anda dapat terus bertanggung jawab atas proyek grup Senway, Anda dapat datang dan membahasnya kapan saja. Waktu upacara penandatanganan. Jangan khawatir, Tuan Wan. Kami tidak akan mengubah orang yang bertanggung jawab lagi. Nona Xiao, senang bekerja sama dengan Anda. Rincian upacara penandatanganan. Aku ingin berbicara denganmu. Baiklah. Kakek, kuharap apa yang baru saja kau katakan, bisa kau katakan, bisa kau lakukan. Nah, aku memperingatkanmu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil alih aset keluarga Xiao. Aset keluarga Xiao yang sedikit. Aku tidak tertarik pada. Kamu. Yakin, aku salah sebelumnya. Tolong maafkan kami. Sepupu, aku juga salah. Semuanya sudah berlalu. Semuanya sudah berakhir. Mari bekerja sama mulai sekarang untuk mengangkat keluarga Xiao menjadi klan yang bergengsi. Masalah kecil ini, aku akan menanganinya, aku akan menanganinya. Kau siapa? Cukup berani. Berani menerobos masuk ke kamar pribadiku. Maaf, aku masuk ke ruangan yang salah. Cewek ini lumayan seksi.
Apa kau gila? Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak liar di sini. Pergi dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu. Siapa kau? Kau pikir kau siapa? Kau berani melakukan itu padaku. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Silakan lumpuhkan aku jika kau berani. Aku ingin melihatnya. Apa kau punya nyali? Ayo, ayo. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Apa kau tahu siapa yang baru saja kau sakiti? Kau terlalu banyak bicara. Beraninya kau memukulku. Aku anggota keluarga Xiao. Kupikir itu siapa? Keluarga Xiao di mata saudaraku hanyalah seekor anjing. Nah, telepon sekarang. Telepon. Telepon sekarang. Baiklah, saudara, cukup. Kau hanya salah paham. Xiao Yaking ada di sana. Aku tidak peduli. Apa urusannya denganmu? Siapa bosmu? Bosku adalah Xiao Dong. Mengerti, suruh gadis itu minum dengan saudaraku. Suatu kehormatan bagimu, Nak. Bosmu adalah Xiao Dong. Nama saudaraku, bukan untuk kau sebut. Aku minta maaf. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham. Bukankah kau baru saja bilang akan menelepon untuk menggangguku? Kenapa kau tidak menelepon sekarang? Ini semua salah paham. Salah paham. Sekarang kau bilang ini salah paham. Bukankah kau menyuruhku untuk enyai? Suami, selamatkan Xiao Dongsu. Dia sedang dipukuli. Cepatlah. Dia tidak bisa lolos. Drama ini belum berakhir. Sandiwara apa ini? Aku salah, aku salah. Apakah maaf cukup? Baiklah, nah. Aku sedang bermurah hati hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Ayo, merangkak di antara kedua kakiku. Menggonggong seperti anjing beberapa kali, dan aku akan melepaskanmu. Kau. Apa kau tidak mau merangkak? Baiklah, jika kau tidak mau merangkak. Kalau begitu, ayo. Jangan mendekat. Lepaskan adikku, biarkan dia pergi. Merasa kasihan padanya sekarang. Kakak, Merangkak. Merangkak sekarang. Aku menunggu. Aku akan memberimu pelajaran. Hanya itu yang kau punya. Sakit. Masih berpura-pura denganku. Percaya atau tidak, aku akan merobak The film pakaian was adikmu. translated and narrated by M Media. Ayo, kakak, aku tidak tahan lagi. Suruh dia membawa Xiao Yaking wanita itu pergi. dia bukan orangnya saudara Bao. Semakin kau berjuang, semakin aku menyukainya. Apa yang kau katakan? Kau ingin dia minum dengan kakakmu. Siapa? Dia lebih cantik dariku. Dia memiliki tubuh yang lebih bagus dariku. Cewek ini juga lumayan. Kau bangun dan ikut aku. Enyahlah. Siapa kau? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau ajak bermain-main. Kakakku adalah Raja di Nanyue. Nah, aku menyarankanmu untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Kembali dan beritahu Xiao Dong. Jika dia pernah mengganggu istriku lagi. Bahkan, jika dia datang sendiri, dia mati. Yi Chen, jika kau ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Saudara, anak ini agak gila. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Kakak, diam. Pung ini mencoba bertindak tangguh. Kau perlu berpikir dua kali tentang apakah kau punya nyali. Hidupmu tidak berharga sepeser pun. Hidupku sangat berharga. Kau terlalu banyak bicara. Nah, biar ku beritahu sesuatu. Tepat di depanmu. Aku mengambil istrimu. Apa yang akan kau lakukan? Kuberikan kau dua pilihan. Panggil Xiao Dong. Suruh dia kemari. Atau aku melumpuhkanmu. Lalu beritahu dia. Pergi ke kuburanmu. Suami, hati-hati. Halo. Saudara Dong.
Seseorang akan menghabisiku. Tolong aku. Dia juga bilang. Bilang apa? Ini anak ini. Dia bilang dia akan mengganggumu. Kau kecil. Kau berani bertindak liar di wilayahku. Percayalah, aku akan menghancurkanmu. Mulutmu. Bersihkan. Nah, jangan tidak tahu berterima kasih. Saudara Dom memberimu muka. Hanya berbicara baik-baik padamu. Apakah aku perlu dia menghormatiku? Siapa dia sebenarnya? Aku hanya perlu mengangkat satu jari. Aku bisa mengambil nyawamu sekarang juga. Bunuh dia. Baiklah. Suami, hati-hati. Kamu. Saudara Bo, cepatlah. Sesuatu yang besar telah terjadi. Jangan mendekat lagi. Ayah baptis saya adalah Shohei Bao. Ayah baptis. Bagaimana kamu tahu seseorang akan menyakitiku? Seseorang baru saja memukulku. Itu dia. Orang yang memukulmu. Adalah dia. Ya, itu dia. Anak ini terlalu sombong. Bantu aku menjatuhkannya. Ayah baptis, kenapa kau memukulku? Seharusnya aku yang memukulnya. Kaulah yang akan kuhajar. Jangan pedulikan putramu. Aku putra sulung keluarga Xiao. Saya Xiao Dongzu. Kita sudah sepakat tadi malam. 1 juta, telanjangi dia. 1 juta? Kau memperlakukanku seperti pengemis. 5 juta itu tawaran terakhirku. Bahkan jika kau memberiku 100 juta. Percuma saja. Kau telah menyinggung pria ini. Kalian berdua akan tamat. Tuan Chen. Nyonya. Sebelum aku sampai di sini, kedua orang ini, mereka tidak menyakitimu, kan? Kau pikir hanya berdasarkan mereka berdua bisa menyakitiku? Benar-benar. Sampah seperti ini, bahkan beberapa lagi dari mereka, tidak sebanding dengan Tuan Chen. Ayah baptis, siapa dia? Kau orang buta yang bodoh. Beraninya kau menyinggung siapapun. Selama bertahun-tahun ini, kupikir kau sudah mendapatkan semua yang kau butuhkan sekarang. Biar ku beritahu, berlutut dan minta maaf. Atau bahkan aku The tidak film bisa was menyelamatkanmu, translated mengerti? and narrated by M Media. Apa aku harus berlutut dan meminta maaf padanya? Keluar dan berlutut. Jika kau mengganggu tuan ini, akan kukuliti kau hidup-hidup. Berlutut. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kalian berdua. Cepat berlutut. Saudara Bao, kau salah orang. Dia adalah menantu laki-laki keluarga Xiao yang numpang hidup. Seorang yang tidak berguna. Kenapa kau takut padanya? Berlutut. Tuan Chen, aku tidak tahu apakah aku menanganinya dengan benar. Apakah Anda puas? Putramu cukup mampu. Dia ingin istriku minum dengannya. Kau binatang. Kau benar-benar berani membiarkan Nyonya minum denganmu? Aku tahu aku salah. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Aku akan menjaga istrimu untukmu. Apa ada kata-kata terakhir? Letakkan pisau di lehernya. Tuan Chen, anak ini ada di sini. Bagaimana kita harus menghadapinya? Terserah Anda. Dia putramu. Terima kasih Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidupku. Pergi sana. Kau merasa lebih kuat di wilayahmu sendiri. Kau berani melakukan ini. Bajingan. Menyinggung siapapun. Aku sudah menyelamatkan mukamu. Pukul dia.
Menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan. Tuan Chen, apakah Anda puas dengan itu? Tidak cukup bagus kan? Terus pukul dia. Pukul dia sampai mati. Baiklah, baiklah. Su Huibao. Perlakukan putramu sendiri. Jangan terlalu kejam. Lihat, dia hampir mati. Terima kasih Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidupku. Kau binatang. Datang dan berterima kasih pada Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen atas pengampunan Anda. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Jika tidak, itu bukan hanya sekadar pemukulan. Terima kasih Tuan Chen. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ayo pulang, istriku. Saudara Chen, Saudara Chen, yakin. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Sekarang kau tahu. Kita ini kerabat. Kakak ipar, kami tahu kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong maafkan kami, kakak ipar. Tuan Chen, bagaimana kita harus menghadapi kedua orang ini? Siapa? Mereka? Mereka. Aku tidak mengenal mereka. Apa kau mengenal mereka? Aku juga tidak mengenal mereka. Aku tidak mengenal mereka. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Nyonya. Ayah Baptir, siapa identitasnya? Kenapa kau begitu menghormatinya? Jangan tanya tentang hal-hal yang tidak kau ketahui. Kau beruntung bisa lolos kali ini. Bocah, kau beruntung. Jangan bertanya, jangan bertanya. Untunglah kau masih hidup. The film was translated Puas. and Yeisher, kau menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Hidung anjingmu cukup tajam. Kau punya nyali untuk datang ke pesta ulang tahun kakak. Xiao Dongsu, jaga mulutmu. Keluarga Xiao tidak menerimanya. Pergi sekarang. Kau boleh mencoba. Dan lihat siapa yang pergi duluan. Lupakan saja, hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Xiao yakin. Kakak tidak ingin melihatnya. Kau tidak ingin. Kakak dirawat di rumah sakit karena marah kan? Jangan memaksakannya. Sudah kubilang jangan menonjol. Apakah kata-kataku hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri? Yichen, jangan coba-coba menakutiku. Aku tidak mudah takut. Biar ku beritahu. Kakak menyewa pengawal hari ini. Percaya atau tidak, aku hanya butuh satu kalimat. Maka kau bisa menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Berhenti membuang waktuku. Aku akan melumpuhkanmu. Baiklah, Yi Chen. Kau benar-benar menyuruh Zhou Haibao memukuli kami tadi malam. Tunggu saja hari ini, bagaimana kami akan memberimu pelajaran. Sepertinya pemukulan tadi malam tidak cukup keras. Kau, Apa yang terjadi? kakek. Aku dengan ramah mengundang sepupuku untuk makan malam, berharap untuk berdamai. Tetapi dia benar-benar menelepon Zhou Haibao untuk tidak hanya memukuli kakakku, tetapi juga mempermalukanku. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Yishen, bicarlah. Kakek, apa menurutmu? Proyek grup Senway lebih penting? Atau hal sepal ini? Penting. Apa maksudmu? Hari ini adalah ulang tahun kakek. Jangan merusak keharmonisan. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Sudah tahu hari ini ulang tahun kakak. Kau tidak mungkin datang dengan tangan kosong kan? Jika kau begitu bersemangat, kenapa aku belum melihat hadiahmu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat sendiri. Hadiahku. Kau tidak akan mampu membeli ini dalam 8 kehidupan. Kakak, aku dengar kakak suka barang antik. Ini adalah hadiah ulang tahun yang cucumu belikan khusus untukmu. Kakak, hadiah yang sangat besar. Pasti bernilai banyak, kan? Tidak banyak, hanya beberapa. Hanya beberapa ratus juta. Selama kakak menyukainya, itu sepadan. Tidak mudah bagimu untuk mencari uang. Tidak perlu memberi hadiah semahal itu. Kakek, ini adalah
Gelang Ember. Lihat. Semoga Anda kebahagiaan seluas Laut Timur dan umur sepanjang pegunungan selatan. Umur panjang seperti pegunungan selatan, kakak. Sangat perhatian. Ku bilang juga apa Yi Chen. Xiao yakin. Kalian berdua tidak mungkin datang dengan tangan kosong untuk datang ke. Kakak, kau The film mempersulit was mereka. translated Pecundang and numpang. narrated by M Tidak Media. mampu membeli hadiah apapun. Benar sekali. Bisa membeli sesuatu di Taobao seharga 9 koin, 9. Dengan pengiriman gratis saja sudah cukup bagus. Hei, benar lu. Kau bahkan tidak membeli sesuatu seharga 9 koin, 9. Kal. Jika kau benar-benar tidak bisa, beli imitasi. Seperti milikku juga tidak apa-apa. Milikmu sudah merupakan imitasi. Omong kosong. Aku menghabiskan beberapa ratus juta untuk ini. Kau bilang ini palsu. Beberapa ratus juta. Benda itu bahkan tidak bernilai beberapa puluh yuan. Kau sengaja memfitnahnya untuk merusak suasana hati kakak. Kal. Yi Chen, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang baik, pergi sana. Warna giap dari dalam hingga luar. Semakin dekat ke permukaan, warnanya semakin dalam. Benda apa ini milikmu? Giap menghasilkan suara renyah saat diketuk. Benda ini milikmu. Terdengar seperti terbuat dari plastik. Dan apa kubis giap? 9 koin, 9 dengan pengiriman gratis. Paling banyak. Kakek. Anda seorang ahli barang antik. Katakan padaku, benarkan? Bicaralah dengan tepat. Itu masih bukan omong kosong. Sengaja memfitnah cucuku yang baik. Barang rongsokan ini asli. Bukankah itu sudah jelas? Aku membayar beberapa ratus juta tunai untuk itu. Bagaimana mungkin itu palsu? Yi Chen, apa yang kau rencanakan? Aku pikir kau hanya tidak ingin perjamuan ulang tahun kakak berjalan dengan baik. Benar, kakak, jangan marah. Suamiku pasti salah menilai. Sayang, cepat keluarkan hadiahnya. Sepertinya aku meninggalkannya di mobil. Tertinggal di mobil? Tidak beli, tidak beli. Masih saja mencari alasan. Cepat ke minimarket di luar. Pergi beli satu. Terus berakting. Aku mengawasimu. Berapa lama kau bisa mempertahankan ini? Bukankah kau melupakannya di mobil? Pergi ambil sekarang. Bawa ke sini dan biar kami lihat. Ambilkan. Kakek juga ingin melihatnya. Istri, aku akan kembali ke mobil dan mengambilnya. Kakek. Ini hadiahnya yang kusiapkan untukmu. Lama sekali kau kembali. Mari kita lihat hadiah apa yang kau beli. Jangan bilang kau benar-benar pergi ke minimarket dan membeli satu di tempat. Aku tidak tahan lagi. Sungguh berbakat. Benar-benar memberikan batu yang hampir pecah. Siapa yang bilang ini batu rusak? Lihat baik-baik. Benda kekuningan ini. Bukankah itu batu yang pecah? Lalu apa itu? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah Giok Hanbai. 8 pisauhan yang legendaris. Giok Hanbei. 8 pisauhan. Bukankah itu hanya batu yang pecah? Aku bilang Yi Chen. Apakah kau pikir kakek sudah pikun? Bukankah batu Giok Hanbai berwarna putih? Bagaimana benda ini bisa berwarna putih? Kau tidak mengerti apa-apa. Ini namanya patina. Katanya patina. Tidak tahu malu. Batu yang pecah tetaplah batu yang pecah. Kau bersikeras menyebutnya barang antik dinasti Han. Kaulah yang tidak tahu malu. Apanya yang tidak tahu malu? Yi Chen. Untuk ulang tahun kakak, aku memberikan kubis giok seharga beberapa juta, dan kau memberikan batu pecah seharga beberapa ribu. Kau bisa pergi menilainya, maka kau akan tahu apakah itu asli atau palsu. Batu pecah. Apa yang bisa dinilai dari itu? Berhenti berakting. Berapa harga batu Giok Hanbai? Apakah kau tahu? Kau seorang penumpang gratis. The film Bisakah was kau membeli barang translated antik? and Kakak, narrated batu by pecah M ini Media. sepertinya kerajinan murahan, tidak berharga. Kenapa tidak kubuang saja? Supaya tidak mengotori tanganmu.
Buang saja dengan cepat. Semakin jauh semakin baik. Xiao Dongsu. Berani sekali kau. Berani membuang barang-barangku. Kenapa aku tidak berani membuangnya? Membeli kerajinan murahan dan memperlakukannya seperti harta karun, iya kan? Batu rusak milikmu ini, berapa nilainya? Jika kau berani membuangnya, akan kubuat kau. Ayolah, pukul aku. Lepaskan, hari ini adalah ulang tahun kakek. Biar aku yang menangani ini, baiklah, kakek, ini semua salahku. Aku tidak memberi uang kepada Yichin, jadi dia membeli hadiah palsu untuk menipumu. Salahkan aku jika kau ingin menyalahkan. Istri, Giok ini asli. Berhenti bicara, kakek akan benar-benar marah sebentar lagi. Kenapa dia marah? Ini asli. Yichin. Seseorang membutuhkan muka seperti pohon membutuhkan kulit. Kamu, demi memberi hadiah kepada kakak, kalian berdua sebenarnya apa? Taktik tersela. Kau akan merendahkan diri sampai seperti ini. Xiao Dongsu, diam. Siapa kamu? Jaga mulutmu. Percaya atau tidak, aku akan melempar kalian berdua. Keluar. Jaga mulutmu sendiri, dan bersihkan itu. Maafkan aku salah. Kau bukan apa-apa. Berlutut. Minta maaf pada istriku. Menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Kau berani memukulku, kakak. Lihat mereka. Sengaja membuat masalah di perayaan ulang tahunmu. Yichin, pergi sana. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Dialah yang seharusnya pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Kakek, bagaimana kau bisa begitu tidak pandang bulu? Kamu sudah keterlaluan. Xiao yakin, bawa suamimu yang tidak berguna itu, dan pergi sana. Tanpa aku, jangan harap bisa berhasil dalam negosiasi dengan Goksen Wei. Pergi sana. Kami tidak membutuhkanmu untuk membahas kerjasama. Istri, ayo kita pergi. Keluarga Xiao ini tidak pantas untuk ditinggali. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Pergi dari sini. Aku sudah sangat menghormatimu. Jangan bertindak terlalu jauh. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Apa yang bisa kau lakukan? Belum cukup dengan pemukulan tadi malam. Yichin. Jangan berpikir hanya karena kau menemukan saudara Bol sebagai pendukungmu. Aku akan takut padamu. Apa kau tidak tahu? Grup Shenwei sudah berada di bawah kendaliku. Kau mengambil alih grup Shenwei. Kau bahkan tidak tahu. Tuan Wang dari grup Shenwei sekarang adalah pacarku. Jika dia pacarmu, aku akan memakai nama keluargamu. Kau tidak akan belajar sampai berada di peti mati. Benarkah? Tunggu saja. Tuan Wang akan segera tiba. Kau akan segera memanggilku ayah. Kaulah yang akan memanggilku ayah. Tuan Wang dari grup Shenwei telah tiba, mempersembahkan karya Wang Zizi asli. Milikku. Tuan Tua Xiao terlihat begitu hidup dan bersemangat. Semoga Tuan Tua Xiao panjang umur dan sehat selalu. Anda terlalu baik, Tuan Wang. Zingyue sengaja menyabotase perjamuan ulang tahun kakak. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang punya keberanian seperti itu? Itu mereka berdua. Nama Xinyu. Bukan untuk kau panggil. Kenapa kau memukulku? Aku pacarmu? Kau sampah. Dan kau pikir kau bisa menjadi pacarku? Bukankah kau bilang tadi malam bahwa mulai sekarang urusan keluarga Xiao adalah urusanmu? Bukankah kau menyindirku? Kau layak mendapatkan petunjuk dariku. Ku dengar. Kau membatalkan milik istriku dan hak kerjasama grup Shenwei. Dan membiarkan Xiao Dongsu bertanggung jawab. Apakah hal seperti itu ada? Sayang, apakah kau tidak ingin mempublikasikan hubungan kita? Aku punya cara. Mulai sekarang grup Shenwei akan berada di bawah tanggung jawabku. Xiao yakin. Bukan lagi wakil presiden keluarga Xiao. Mengerti? The film was translated and narrated by M Media. Panggil aku ayah sekarang. Dan aku bisa melupakan masa lalu dan membiarkan kalian berdua tinggal di keluarga ini. Xiao Dongsu. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dariku, grup Shenwei akan segera membatalkan kerjasamanya dengan keluarga Xiao. Apa kau tidak lelah berakting sepanjang hari? Berlutut sekarang juga. Dan minta maaf pada istriku. Dan aku juga bisa melupakan masa lalu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu.
Ayolah, tunjukkan padaku bagaimana kau berbalik melawanku. Yi Chen, kau masih bicara kasar saat ini. Kau benar-benar berpikir Xiao Yaking bisa menyelamatkanmu. Apa kau pikir aku butuh diselamatkan? Yang butuh diselamatkan adalah Xiao Dongsu. Benar-benar tanpa harapan. Aku ingin melihat bagaimana kau, seorang yang tak berguna, akan membuat kakakku memohon ampun. Pendukungku saat ini adalah grup Shenwei. Itu adalah eksistensi yang bahkan 4 keluarga besar Nanyue takuti. Suami, kau harus segera pergi. Kita tidak mampu menyinggung grup Shenwei. Istri, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, Xiao Dongsu akan terus menindasmu. Dongsu, aku minta maaf. Bisakah kau pura-pura saja ini tidak terjadi? Yi Chen tidak bermaksud mengatakan itu tentangmu. Xiao Yakin, hentikan omong kosong itu. Dia sudah mengucapkan banyak kata-kata kasar. Kau ingin aku melupakannya? Aku akan menyuruh Yi Chen meminta maaf padamu. Apa gunanya permintaan maaf? Kecuali Yi Chen sekarang berlutut dan memanggilku ayam. Aku tidak akan merasa lebih baik. Sepupu, kau sangat menyedihkan. Menikah dengan orang yang tidak berguna seperti itu? Jika aku jati kau, aku sudah lama menceraikannya. Siapa yang kau suruh memanggilmu ayah? Siapa yang kau sebut tidak berguna? Mulai sekarang, Shenwei Group dan keluarga Xiao akan mengakhiri semua kerjasama. Tuan Wan, tidak. Ingin bekerja sama? Mungkin saja. Buat benda tak berguna itu, berlutut dan meminta maaf. Kamu berlutut untukku. Tuan Wan, aku salah, maafkan aku. Seharusnya aku tidak meniru dirimu, menyalahgunakan kekuasaan karena pengaruh orang lain. Panggil ayah. Ayah, Bukan aku yang seharusnya kau panggil, tapi dia. kenapa aku harus memanggilnya ayah? Tidak akan memanggilnya. Jika kamu tidak menelponnya, pergi sana. Ayah. Ayah. Anak baik. Jika kau tahu kau salah, kau harus berubah. Aku salah. Istri, ayo pergi. Hadiah ini bagus. Siapa yang mengirimnya? Tuan Wan, aku mengirimkannya. Lihatlah Ye Chen itu. Mengatakan itu palsu. Lihatlah, Barang di pinggir jalan, 10 yuan. itu tidak benar. Apa kau salah? Aku sedang berbicara tentang yang ini. Ukiran ringkas. Dibuat dengan 8 potongan, kuat dan bertenaga. Bentuk dan jiwa menyatu, benda ini tak ternilai harganya. Tuan Wan, apa kau salah? Ini jelas barang rongsokan jalanan. Aku bisa membedakan antara yang asli dan palsu. Hadiah Yicheng itu asli. Hadiahmu palsu. Pergi dari keluarga Xiao. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kakak. Aku salah. Kakak. Kerjasama antara keluarga Xiao dan grup Shenwei. Biarkan Nona Xiao secara pribadi datang dan berbicara denganku. Keluar. Yi Chen. Xiao Yakin. Tunggu saja. Halo. Aku setuju dengan persyaratanmu. Selama kau menyingkirkan Ye Chen untukku, setengah dari aset keluarga Xiao menjadi milikmu. Suami, apakah kamu kenal Tuan Wang? Orang besar seperti Tuan Wang. Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Lalu mengapa dia membelamu? Tidak. Dia mungkin tidak tahan. Orang seperti Xiao Dongsu. Kamu tidak berbohong padaku. Mengapa aku selalu merasa The film hubungan was kalian berdua itu translated tidak and biasa? narrated by Istri, M jika aku Media. mengenalnya. Saat Tuan Xiaoxuan mengkhianatiku. Apakah aku perlu meminta bantuanmu? Ya. Halo. Kakek. Baiklah, aku akan segera kembali. Aku akan kembali. Halo, Yi Chen. Jika kau tidak ingin ibumu menderita di rumah, datanglah ke rumah Wang Xiaoxuan. Guo Jianhao, jika kau berani menyentuh keluargaku, akan kubunuh kau. Tuan Xiaoxuan, Guo Jianhao, keluar kalian.
Ibu. Ini tidak baik. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kakek, Yakin, lari. Bersikaplah baik. Lepaskan aku. Diam. Xiao yakin. Berlutut dan mohon padaku. Xiao yakin. Guo Jianhao. Bagaimana kamu bisa keluar? Apakah kau kecewa? Aku tidak kehilangan nyawaku di sana. Bukankah kau ingin bermain-main denganku? Ayo. Ye Chen ada di luar. Percaya atau tidak? Dia akan memasukkanmu kembali ke sana. Yi Chen. Jika dia masih hidup, maka aku mungkin masih sedikit takut padanya. Tapi sekarang, dia sudah mati. Apa aku seharusnya takut pada orang mati? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Biar kutunjukkan padamu. Ye Chen telah hancur berkeping-keping. Itu tidak mungkin. Xiao yakin. Suamimu yang tidak berguna itu sudah mati. Dan dia mati dengan mengerikan. Bahkan tidak ada sisa sedikit pun. Inilah yang terjadi jika kamu menyinggungku. Sekarang, giliranmu. Apa yang akan kau lakukan? Seorang tuan terhormat mencuri suami orang lain. Apa menurutmu yang akan kulakukan? Aku telah kehilangan segalanya. Semua berkat kamu. Jangan melakukan hal gila. Ingat apa yang kukatakan. Aku akan membuatmu menyesalinya. Agar kamu tahu nasib seorang wanita simpanan. Sepupu, apakah kau akan melepasnya sendiri, atau haruskah aku membantumu? Kamu tidak takut pada Shou Heibao. Berurusan denganmu. Shou Heibao. Di mata saudara Hao kami, dia bukan apa-apa. Suamimu sudah mati. Mari kita lihat siapa yang berani mendukungmu sekarang. Jika Yi Chen tidak mati, tidakkah kau akan takut padanya melemparkanmu ke laut untuk makanan hiu? Belum mati. Beri makan hiu. Betapa menakutkan. Hentikan omong kosong ini. Apakah kau akan melepasnya sendiri, atau aku yang harus melakukannya? Tidak mau melepasnya. Dasar mesum. Jangan sentuh aku. Tidak tahu malu. Jadi kenapa kalau aku tidak tahu malu? Tidak mau melepasnya. Kalau begitu berlututlah di hadapanku. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan menelanjangimu. Kamu pilih. Jangan mendekat. Xiao yakin. Jangan melakukan hal gila. Bermimpi saja. Aku lebih baik mati daripada berlutut. Semangat sekali ya. Pantas saja kau bisa menjadi perusak rumah tangga. Kau tidak takut mati ya? Ya, percaya atau tidak. Aku akan membuatnya tidak punya tempat untuk dikubur. Xiao Dongsu, kamu binatang. Kau bahkan akan membunuh kakek. The film was translated Apa kau and pikir aku ingin narrated melakukan by ini? M-Media. Si bodoh tua ini. Jika dia memberiku warisan lebih awal, apakah aku harus melakukan ini? Lepaskan kakek. Membiarkannya pergi tidak masalah. Berlututlah di hadapanku. Berlutut dan mohon padaku. Tidak mau memohon. Memohon atau tidak. Memohon atau tidak, memohon atau tidak. Xiao Dongsu. Bagus. Bagus. Aku berlutut. Istri. Jangan berlutut pada binatang itu. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Itu bagus. Suamimu sangat kuat. Bagaimana mungkin aku mati? Guo Jianhao, Wang Xiaoxuan. Kalian punya nyali. Menghina istriku. Itu adalah kejahatan yang pantas untuk mati. Yi Chen. Aku tidak percaya kau masih hidup. Bahan peledak murahan itu. Bagaimana mungkin bisa merenggut nyawaku? Kau membeli barang murahan lagi. Padahal itu jelas yang paling mahal. Yi Chen. Bahkan jika kau lolos dari bencana ini,
Hari ini kau pasti mati di sini. Karena aku adalah anak buah saudara Hei. Zhou Heibao. Legenda mengatakan dia adalah petarung terbaik di Nanyu. Yi Chen. Tidak peduli seberapa baik kau bertarung. Bisakah kau mengalahkan saudara Hei? Jika kau ingin hidup, berlututlah. Dan panggil aku ayam. Hari ini, bahkan jika Zhou Heibao datang sendiri, aku akan memastikan dia tidak kembali. Di mana pengawal duaku? Ini, Beritahu mereka. Konsekuensi dari membuatku marah. Raja Dewa. Kau aktor yang bagus. Kenapa kau tidak bilang kau adalah Erlang Shen? Dewa Raja. Sangat kuat. Mengapa kau masih menjadi menantu laki-laki keluarga Zhou kami? Berakting. Teruslah berakting. Jika kamu benar-benar Raja Dewa, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Aku bersama kakak kau. Bahkan jika dia adalah Dewa Raja yang sebenarnya, aku tidak takut. Karena semua anak buahku ada di luar. Hari ini, dia tidak akan hidup untuk pergi dari sini. Diam kalian semua. Bahkan, jika para dewa sendiri datang hari ini, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Kau benar-benar tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati ya, aku. Kau berani memukulku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga, lalu menelanjangi istrimu, dan membuatnya melayaniku. Mulutnya terlalu kotor. Pengawal dewa tampar dia. Bazi, akhirnya kau datang. Yi Che, kau tidak menyangka. Bazi sudah menjadi anak buah saudara Hei Ka. Bazi, saudara Hei berkata, lumpuhkan Ye Che, dan aset keluarga Xiao akan dibagi di antara kita. Terdengar menggoda. Haruskah kita melakukannya? Bazi, kau memukul orang yang salah. Yi Chen ada di sini. Kau bajingan. Kaulah yang akan kupukul. Jika kau ingin hidup, berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin masih ada secercah harapan untukmu. Aku mengerti. Kau mengingkari janjimu. Kau ingin menyingkirkan kami berdua. Kau ingin merebut properti keluarga Xiao untuk dirimu sendiri. Kau terlalu banyak bicara. Berlutut dan minta maaf sekarang. Takut padanya. Bos Hei akan segera mengirim seseorang. Bisakah kau menahan murka Bos Hei? Kau sedang membicarakan Zhou Heibao, kan? Dia sudah mati di luar. Tidak, itu tidak mungkin. Bos Hei sangat kuat. Bagaimana mungkin dia mati? Apa kau tahu? Siapa pria ini? Jangan bilang. Dia adalah Dewa Raja. Dalam legenda. Karena kau tahu. Kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf? Apakah kau mencoba menakutiku? Apakah kau? Biar ku The film beritahu, was aku tidak translated mudah takut. and narrated by M Media. Perintah Dewa Raja. Mustahil. Dewa Raja. Dewa Raja. Aku tahu aku salah. Aku tadi sedang linglung. Aku pantas mati, aku pantas mati. Aku salah, aku pantas mati. Kau berani menghina istriku dan kemudian menyentuhku. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos? Aku salah, aku salah. Aku pantas mati. Kabulkan permintaannya. Seseorang bawa dia pergi. Pertama lepaskan loncengnya. Menunggu hukuman. Aku akan memberikanmu apa saja. Pengawal dewa, Hadiah. bawa kakak ke rumah sakit. Ya. Raja Dewa. Bagaimana dengan ketiga orang ini? Bagaimana mereka harus ditangani? Dia berani membuat istriku berlutut. Patahkan kakinya. Dan lemparkan dia ke lubang pengemis. Atas perintah Raja Dewa.
Pertama, patahkan kaki orang ini. Lalu lemparkan dia ke laut untuk memberi makan hiu. Dan yang paling penting, lepaskan loncengnya. Bawa dia pergi. Bagaimana dengan dia? Mulutnya benar-benar kotor. Tampar mulutnya. Atas perintah Raja Dewa, berikan dia 1000 tamparan. Jangan berhenti sampai selesai. Setelah itu, bawa dia ke kamarku. Aku ingin memeriksanya secara pribadi. Bawa dia pergi, ya. Yi Chen. Aku. Duduk. Bukankah kau ingin menelanjanginya, membuka pakaian istriku? Salah paham. Telanjangi pakaiannya. Dan lemparkan dia ke gunung untuk memberi makan serigala. Tidak. Gedung rumah sakit. Istri, kakek sudah keluar dari bahaya. Pergi istirahatlah. Tapi, suamiku. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar Raja Dewa? Perintah Raja Dewa. Istri, ini. Aku membelinya di Taobao. Cuma 9,9 yuan dan gratis ongkir juga. Kau percaya itu? Kau menipuku lagi. Bukankah kau bilang, kau tidak akan berbohong padaku lagi? Sayang, jangan marah. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Aku mengaku padamu. Kau tidak bilang. Aku tahu bahkan jika kau tidak The memberitahuku. film was Perintah Raja Dewa. translated and Lapisan luarnya narrated by bertatakan M emas. Media. Kau tidak bisa membelinya seharga 99 yuan. Setidaknya harus 100 yuan. Benar. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan menggunakan uang jajanmu untuk membeli barang-barang acak lagi. Nah, itu lebih baik. Kita harus menyimpan uangnya untuk membeli susu bubuk untuk anak kita. Benar, jika anak itu tidak punya apapun untuk diminum, maka dia harus bersaing denganku. Yi Chen, kau menyebalkan. Apa yang kau bicarakan? Sangat menyebalkan. Putra kita sangat lucu. Pasti. Lihatlah mata besarnya itu. Sayang, apa yang harus kita namai anak kita? Nama apa yang harus kita berikan padanya? Mengapa kita tidak membiarkan semua orang membantu kita memilih nama? Raja Dewa, ini sangat mendesak.